Mulai pelajaran, langsung baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai buat saya dulu ya. Kira-kira ada yang punya hadiah? Hadiah semua. Oke, tapi seperti biasa ibu absen dulu ya. Adha Badai hadir. Ali Huraidi oke. Ali Brian hadir. Alifian Arahman hadir juga. Jawa oke. Alhamdulillah anak-anak hadir semua ya hari ini. Baik, bisa kita mulai? Bisa. Oke, sebelum mulai pelajaran ibu mau melakukan yang namanya games dulu ya. Anak-anak bisa berdiri dulu ya. Ya. Jadi games ini kita udah nanti konsentrasi karena kita udah siap belajarnya. Jadi kalian menunjuk organ tubuh kalian, tapi kalian lihat ibu ya. Tapi kalian jangan melihat gerakan ibu. Oke Kak? Coba sekarang kalian pegang telinga kalian, pegang bibir kalian, pegang hidung kalian, pegang pundak kalian. Oke, berarti masih pada konsentrasi ya, tepuk tangan buat semuanya. Ini Bu ada contoh gambar. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Kalau ini gambar apa? Kalau ini gambar apa? Terus kalau ini gambar apa? Nah, lele maksudnya kemana? Nah, kira-kira ini semuanya masuknya ke apa? Masuknya apa? Tumbuhan kah? Manusia kah? Masuknya ke hewan. Kira-kira tadi Ibu mencontohkan 4 gambar ya. Kira-kira kalau Ibu contohkan 2 gambar di sini. Nih, ada 2 gambar ya, ada 4 gambar. Gambarnya ada monyet, domba, ikan, dan ikan lele. Kira-kira domba ini boleh nggak disatuin ke sini? Kenapa? Karena kenapa? Karena beda cara bernapas dan berkembang biaknya. Oke, karena beda cara bernapas dan berkembang biaknya. Ada yang tahu nggak kalau misalkan ikan bernapas menggunakan apa? Kalau misalkan domba? Kalau misalkan ini? Paru? Tadi setelah dikelompokkan berarti kalele ini bisa dengan ikan mas. Kira-kira Ibu ada satu gambar lagi nih. Kira-kira kalau Ibu pasangkan di antara jenis hewan di depan, hewan kanguru ini masuknya ke bagian mana? Domba dan? Kenapa? Iya, kenapa kira-kira kanguru ini tidak dimasukkan ke kelompok ikan? Karena hewan tersebut melahirkan rambut dan Oke, karena kanguru ini berkembang biak dengan cara melahirkan dan dia memiliki rambut serta memiliki yang namanya daun telinga. Itulah ciri dari yang namanya mamalia. Nah, baik untuk sekarang biar kalian lebih memahami materi untuk sekarang pengelompokan, Ibu
Jihan, lalu ada Kalisa, lalu ada Asia, lalu Elisa. Udah semua ya? Siapa yang belum dapat? Widya, terakhir Widya. Oke, selesai petunjuk tadi, dibaca dulu, lalu ditulis dulu identitasnya. Nanti baru kalian tempel menggunakan gunting dan dilem gambarnya di bagian kedua atau bagian belakang. Baik, sekarang semuanya udah selesai ya? Mana coba yang kelompoknya, mana coba lihat. Udah selesai belum? Coba tunjukin. Oke, kelompoknya Elisa coba tunjukin sudah. Ya, tunjukin. Ya. Baik, sekarang udah selesai semua. Kira-kira di antara 5 kelompok ini siapa yang mau maju ke depan? Azia boleh maju ke depan. Perhatikan semuanya ya, Azia mau menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mau menjelaskan hewan dan setelah saya diskusi dengan ternyata ada 5 kelas hewan dan 2 kelas tumbuhan. Ya, apa saja kelas hewannya? Pertama kelas hewan di sini ada mamalia, alves, reptil, amfibi dan ya. Yes, kalau tumbuhan ada apa saja? Lalu tumbuhan di sini ada monokotil dan dikotil. Oke, kamu bisa menjelaskan tidak ciri-ciri dari hewan yang sudah kamu kerjakan? Saya akan menjelaskan tentang kelas reptil. Oke, kelas reptil ciri-cirinya apa? Ciri-ciri reptil yaitu berdarah dingin. Oke, lihatnya ke teman-temannya ya. Lalu reptil memiliki sisik dan tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Oke, apalagi? Kalau ciri alves apa? Lalu ciri-ciri alves di sini ada Berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, baik anak-anak, tadi setelah kelompok Azkia sudah menjelaskan, sama nggak kalian mengelompokkan hewannya ke kelompok menjadi 5 kelompok? Sama. Apa saja? Satu ada mama. Iya. Yang ketiga. Yang keempat.
Anak-anak, materinya kan sudah selesai dan kalian sudah mengumpulkan hasil kerja kalian. Kira-kira di antara 5 kelompok di sini siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, kamu boleh menanyakan. Apa yang menjadi dasar klasifikasi makhluk hidup hewan dan tumbuhan? Oke, apa yang menjadi dasar klasifikasi hewan dan tumbuhan? Ada 2 ya, ada hewan dan tumbuhan. Kira-kira ibu tunjuk 2 orang yang untuk menjawab. Ya, Amira. Hewan diklasifikasikan berdasarkan keberadaan habitat, Oke. alat pernapasan, alat pencernaan, dan lain-lain. Oke, satu lagi itu yang hewan ya. Lalu sekarang yang tumbuhan, Kalisa. Alat predatoris adalah akar, batang, dan daun, Bu.